Tria mengambil daftar itu lalu memperlihatkan kepada semua orang, bisa kalian lihat, batu mentah yang tertulis di dalam sini semuanya berasal dari Gunung Arkonix. Semua orang yang mengerti tentang perhiasan pasti tahu, bahwa setengah dari perusahaan yang ada di ibu kota ini menggunakan batu berlian, giok dan batu permata yang dipesan dari Gunung Arkonix. Semua orang mengangguk. Benar, batu giok, berlian dan permata dari gunung itu bahkan bernilai puluhan hingga ratusan miliar. Ujar salah satu pelanggan. Benar sekali, nggak mungkin batu mentah dari Gunung Arkonix adalah palsu. Sepertinya ada yang tidak beres, sahut pelanggan lainnya. Tria mengangkat kalung mutiara milik pelanggan tadi dan berkata, melihat kalung ini aku sudah tahu, bahwa mutiara di kalung ini terbuat dari batu kristal dan serbuk. Mutiara. Kristal sangat tidak berharga di pasaran. Selain itu, kualitasnya pun terbagi jadi dua. Yaitu kualitas tinggi dan kualitas rendah. Pelanggan pemilik kalung itu mengangguk lalu bertanya, bagaimana dengan kualitas mutiara di kalungku ini? Apakah berharga? Tentu saja tidak berharga, karena ini hanyalah batu kristal biasa. Tria tertawa kecil lalu menoleh pada staf pembelian, kalian sudah lama bekerja di sini tapi masih tidak mengerti tentang bahan mentah dari Gunung Arkonix. Sepertinya sudah saatnya mengganti staf lama. Staf pembelian itu langsung terkesip dan menunduk, tapi Nona, semua barang itu memang dipesan sesuai daftar yang Anda berikan. Tria, bagian pembelian hanya membeli barang sesuai dengan daftar yang kamu berikan. Mana bisa kamu menyalahkan mereka dan ingin mengganti mereka begitu saja? Sahut Tiara. Sebenarnya saat Tria mengatakan ingin mengganti para staf pembelian, Tiara merasa takut dalam hati. Tapi dia tidak bisa memberi kesempatan pada Tria untuk membalikan keadaan. Mereka memang membeli barang mentah itu dari Gunung Arkonix, tapi sekarang malah ada barang palsu. Berarti semua batu mentah di gunung itu tidak semuanya asli. Semua orang terdiam, lalu menatap Tiara dengan aneh. Melihat tatapan semua orang tampak aneh, wajah Tiara berubah pucat, apakah aku salah bicara? Batinnya. Tria tertawa dan berkata, oh Direktur Tiara yang terhormat. Bagaimanapun kamu ini kerja di bidang perhiasan, apakah kamu tidak pernah mencari tahu tentang Gunung Arkonix? Jangan asal menuduh batu di sana palsu hanya karena wawasanmu yang sempit. Kamu bukan hanya menyinggung bos Gunung Arkonix, tapi juga membuat orang-orang di sini menertawakanmu. Wajah Tiara merah menahan malu, karena diam-diam beberapa orang di sana menertawakannya. Dan masalah mutiara palsu ini, bukan terletak pada barang pesanan kita. Kalau memang bermasalah, kita bisa menanyakannya langsung pada pihak Gunung Arkonix. Jika barang ini bukan dari mereka berarti ada yang sengaja ingin menfitnahku. Tria menoleh ke arah Tiara dan berkata, aku pernah bekerja menjadi desainer di perusahaan di negara Akronesia, mulai dari batu permata, giok, berlian dan batu akik. Semuanya sudah pernah aku gunakan, jadi aku bisa membedakan mana yang asli atau palsu. Tiara terlihat gelisah, tapi segera dia berkata dengan nada memelas, Tria, walaupun mereka salah tapi kamu gak bisa mengganti mereka begitu saja. Mereka hanya mengikuti perintah. Oh, jadi maksudmu daftar yang aku berikan salah. Jelas-jelas aku memberikan daftar untuk membelinya di Gunung Arkonix, tapi di tangan mereka semua jadi salah. Saat itu aku sudah bilang, kalau ada masalah mereka yang harus bertanggung jawab. Sebagai pihak manajemen perusahaan, anak buahmu telah merugikan pelanggan. Kamu harus tanggung jawab dan aku tidak akan ikut campur. Tambah Tria. Tiara menggigit bibirnya dan menatap Bastian meminta perlindungan.
Bastian sebenarnya merasa kecewa dengan penanganan Tiara kali ini, tapi mengingat Tiara memang tidak tahu apa-apa tentang perhiasan, Bastian tidak melermasakahkannya. Kalau begitu, pecat saja staf departemen pembelian, karena ini memang salah mereka, ujar Bastian. Sebagai direktur di perusahaan ini, apakah Nona Tiara tidak berhak tanggung jawab? Sahut Tria. Pengetahuan Tiara dalam dunia perhiasan tidak sebanding denganmu, bahkan dia tidak tahu dengan masalah seperti ini. Jadi, kamu mau dia bertanggung jawab yang bagaimana? Bastian berkata dengan ekspresi dingin. Tria mendengus dan melambaikan tangan seraya berkata, terserah Anda saha, karena Anda pemegang sahamnya. Setelah mengatakan itu, Tria menghampiri para pelanggan. Nyonya-nyonya yang terhormat, mari ikut saya ke ruangan, untuk negosiasi. Tiara diam-diam tersenyum, dia merasa bangga karena Bastian tetap memihak padanya. Bastian, maafkan aku. Aku benar-benar tidak tahu masalah seperti ini akan terjadi di sini, lain kali aku akan lebih berhati-hati. Ujar Tiara sambil menunduk. Bastian meliriknya sekilas dan berkata dengan dingin, kalau kamu gak tahu apa-apa lebih baik diam, tidak perlu ikut campur. Lain kali biar Tria yang mengurus semuanya. Setelah mengatakan itu, Bastian dan Bruno pergi dari sana. Tiara merasa sangat malu, dia sangat benci dengan Tria. Lagi-lagi Tria, Ark sialan. Sebagai permintaan maaf kami, uang kalian akan dikembalikan. Mungkin sebentar lagi sudah masuk ke dalam rekening kalian, dan barang-barang ini dihadiahkan untuk kalian sebagai tanda terima kasih kami karena kalian mau memaklumi masalah ini. Ujar Tria sopan lalu membungkuk hormat. Lupakan saja masalah hari ini, karena kamu sudah menjelaskannya juga kepada kami. Terima kasih Nyonya, sekali lagi maafkan kami. Tidak apa-apa Nona desainer. Tria mengantarkan kepergian mereka, para pelanggan itu pun pulang dalam keadaan puas. Saat Tria baru saja keluar dari lift untuk masuk ke dalam kantornya, dia melihat Bastian yang sedang berdiri di koridor. Seketika suasana hati Tria menjadi buruk, sepertinya Tuan Bastian salah tempat, ini bukan kantor Tiara. Bastian berbalik dengan ekspresi datar di wajahnya, aku sedang menunggumu. Tria menanggapinya dengan senyuman. Apakah Tuan Bastian datang kemari untuk membela pacarnya lagi? Bisa tidak, jangan berbicara seperti ini, sahut Bastian. Jujur saja, Bastian tidak suka dengan cara Tria berbicara seperti ini. Aps, tapi aku memang begini. Bastian merasa bingung karena sikap Tria sangat berbeda kepada dirinya, dia terlihat sangat membenci Bastian. Apakah kamu marah aku membela Tiara? Tria kebingungan, maksudmu? Aku tahu, hubunganmu dengan Tiara memang tidak baik, karena dia mengambil alih perusahaan ibumu. Oleh karena itu kalian saling bertentangan, belajarlah untuk memaafkan orang lain. Setelah kamu menjebaknya 6 tahun lalu, dia bahkan tidak menyalahkanmu. Aku menjebaknya 6 tahun yang lalu. Hah, yang benar saja. Kemudian Tria tertawa, oh, jadi yang kamu tahu selama ini adalah Tiara yang menjadi korban dalam masalah ini. Bastian menunduk dan terdiam. Sementara wajah Tria berubah dingin, benar juga, dia terlihat menyedihkan di depan orang lain. Tampangnya itu membuat orang merasa dialah korban sesungguhnya. Jangankan kamu, ayahku pun merasa kasihan melihatnya. Tria. Tuan Bastian. Tiba-tiba Tria menyela, kamu gak berhak menghakimiku, kamu gak tahu apa yang aku rasakan dan alami selama ini. Aku gak peduli apapun yang dikatakan wanita ular itu padamu, tapi biar ku perjelas.
Akulah yang menjadi korban pada kejadian 6 tahun lalu, bukan si centil Tiara. Tanpa menunggu jawaban dari Bastian lagi, Tria bergegas masuk ke dalam ruangannya. Di dalam mobil, Bastian termenung menatap keluar jendela mobil, perkataan Tria masih terus berputar dalam benaknya. Bahkan saat Bruno memanggilnya beberapa kali, Bastian tetap diam saja. "Tuan," panggil Bruno. Iya, ada apa?" sahut Bastian saat tersadar dari lamunannya. "Ada telepon dari Tuan Besar." Ayah menelpon." "Iya Tuan." Bruno menyerahkan ponsel pada Bastian. "Ada apa Ayah?" tanya Bastian. "Di kediaman keluarga Gracie." "Anak sialan, kamu punya anak di luar sana ya?" tanya Justin Grace ayah Bastian. Justin sedang duduk di ruang kerjanya sambil melihat layar tab. Di layar tab itu terdapat foto seorang anak yang sangat mirip dengan Bastian. Bastian pun dengan cepat menjawab, "Nggak ada." Nggak ada. Lalu siapa anak yang sudah dikontrak oleh agensi Majestic ini? Wajahnya sama persis denganmu." Justin meletakkan tablet itu di atas meja dan berkata, "Aku ingin bertemu dengan anak ini." "Ayah, aku gak pernah berhubungan dengan wanita manapun, mana mungkin anak itu adalah anakku. Walaupun dia pernah berhubungan badan, itu hanya dengan Tiara, dan Tiara tidak pernah hamil dan melahirkan. Terserah, ada hubungan darah atau tidak. Aku sudah menyuruh orang untuk menjemput anak itu dari perusahaan agensi." Usai berbicara, Justin langsung menutup telepon. Bastian mengerutkan dahi dan meminta Bruno untuk menuju ke kediaman Justin. "Ke rumah lama," ujar Bastian. Clarissa duduk dan melihat keluar jendela sambil berdecak kagum. "Wah, gunung-gunung itu indah sekali. Di sana juga ada sungai. Kira-kira kalau aku mandi di sungai itu ada buaya gak ya?" Clarissa lalu menoleh ke arah pria tua berbaju hitam yang ada di sampingnya, lalu bertanya, "Paman, siapa sih yang mau bertemu denganku? Aku jadi penasaran." Pria tua dan ramah itu menoleh ke arah Clarissa dan tersenyum ramah. "Dia tuan kami, kamu akan tahu saat tiba di sana. Jangan takut ya, dia bukan orang yang jahat." Tapi Paman, kenapa kalian tinggal di tempat seperti ini? Di pedalaman gunung. Ini bukan pedalaman, tapi surga dunia bagi kami pengikut Feng Shui." "Apa itu pensiu Paman?" tanya Clarissa polos. Pria itu tertawa lalu membenarkan, "Feng Shui adalah surga dunia yang merajuk pada keseimbangan alam, serta mendukung kehidupan. Feng Shui dekat dengan alam seperti gunung, sungai, taman. Terlindungi dari matahari langsung dan juga angin kencang." "Oh begitu ya, tapi aku tetap saja tidak mengerti." Clarissa pun nyengir kuda. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di sebuah desa kuno yang indah. Clarissa tertegun melihat desa itu karena rumah-rumah di sana sangat indah. Mereka terus melaju beberapa saat, hingga sampailah mereka pada sebuah rumah besar berdesain kuno. Di sekitar rumah itu ada sungai kecil yang mengalir, taman yang hijau dan bukit buatan manusia. Ada jembatan penghubung ke paviliun dan di bawahnya adalah sungai bunga teratai. Pria tua itu membawa Clarissa melewati jembatan dan tiba di paviliun. "Tuan Besar, saya sudah membawa anak itu." Justin berbalik menatap anak yang dibawa oleh kepala pengasuh. Seketika dia tertegun. Tapi dengan cepat dia melambaikan tangan dan tersenyum memanggil Clarissa. "Anak cantik, ayo kemari sama kakek." Clarissa menatap pria tua yang membawanya ke sana, kemudian berjalan perlahan ke arah Justin. "Halo kakek," sapa Clarissa. Tuan Justin tersenyum lalu mengusap kepala Clarissa dengan lembut. "Siapa namamu?" "Kakek, perkenalkan namaku Clarissa."
Jawab Clarissa sambil mengedipkan satu matanya. Tuan Justin tertawa melihat tingkah Clarissa. Dia lalu membawa anak itu duduk di sebuah bangku panjang yang ada di taman samping paviliun. Wajahmu benar-benar mirip dengan putra kakek. Benarkah, Kek? Iya, Nak. Aku juga pernah bertemu seorang paman tampan yang sangat mirip denganku, ujar Clarissa menatap Justin. Oh. Belum sempat Justin bertanya, tiba-tiba suara dari seorang pengawal terdengar, "Selamat datang Tuan Bastian." Bastian berjalan menuju taman samping paviliun dan bertanya, "Ayah, kenapa ayah membawa anak ini sesuka hati?" "Memangnya tidak boleh? Aku lihat wajah anak ini sangat mirip denganmu, oleh karena itu aku mengundangnya kemari," sahut Tuan Justin. Justin mengusap puncak kepala Clarissa kemudian memberikan sepotong cake padanya. "Ini adalah cake terenak di desa kami, silahkan dicicipi ya. Kakek ada urusan sebentar." "Oke, Kek, terima kasih cake-nya." Clarissa memakan cake itu dengan tenang. "Ikuti aku," perintah Justin pada Bastian. Setelah Justin dan Bastian pergi, Clarissa segera menelpon Sofia menggunakan jam tangan pintarnya. "Kakak, aku tidak tahu apakah dia benar kakek kita atau bukan. Tapi dia terlihat sangat menyayangiku," ujar Clarissa. "Bagus, asalkan kakek menyukai kita. Kita bisa membawa ayah pulang setelah dia mengakui kita," sahut Sofia di seberang telepon. Di ruang kerja. "Ayah, aku benar-benar tidak ada hubungan dengan anak itu. Ayah tidak bisa membawa mereka sesuka hati, hanya karena wajahnya mirip denganku. Bagaimana jika ibu mereka?" ujar Bastian. "Apa pedulimu? Punya hubungan atau tidak yang penting aku menyukai anak itu," sahut Tuan Justin lalu menambahkan, "Seharusnya kamu sudah menikah karena jika kamu menikah, mungkin anakmu sudah seusia mereka." Bastian hanya diam saja. "Kamu yakin tidak pernah berhubungan badan dengan wanita di luar sana? Tampang Clarissa Porter sangat mirip denganmu," ujar Tuan Justin menatap putranya. Bastian tertegun, "Ayah, apa nama belakang anak itu? Sebaiknya ke dokter dan periksakan telingamu, nama belakang anak itu Porter." "Padahal semuanya jelas tertulis di dalam sini," jawab Tuan Justin sambil menunjuk sebuah map di atas meja. Tuan Justin sengaja meminta semua data Clarissa pada agensi Majestic. Bastian dengan cepat mengambil map itu dan membuka lalu membacanya. "Clarissa Porter usia 5 tahun, batinnya." Clarissa sedang berada di luar ruang kerja. Justin mengetuk pintu. "Kakek, aku bosan sendirian di luar. Aku ingin main catur denganmu." Tanpa memperdulikan Bastian, Tuan Justin berdiri dan tersenyum. "Baiklah, Nak, kakek akan menemanimu." Bastian menoleh pada dua orang itu, lalu kembali menatap data Clarissa di atas meja. Waktu itu, Bastian tidak melihat data Clarissa jadi dia tidak tahu nama belakangnya. Tapi ternyata nama belakang anak itu adalah Vorter. Jika Tiara hamil 6 tahun yang lalu, bukankah usia anaknya sekarang adalah 5 tahun? Bastian berjalan ke halaman samping paviliun dan melihat kedua orang itu. Mereka sedang sibuk bermain catur. "Clarissa, siapa yang mengajarimu main catur?" tanya Justin. "Ibuku," seru Clarissa. "Kamu sangat pandai main catur ya?" "Hahaha, terima kasih kakek. Tapi ibuku lebih hebat lagi. Aku kira zaman sekarang anak muda tidak suka main catur." Mereka berdua tertawa bersama. "Ibuku bilang, kita harus belajar tentang nenek moyang. Ibuku juga sangat menyukai barang antik," ujar Clarissa. "Jika saja Tria tidak menyukai barang antik, mana mungkin dia bisa mendesain perhiasan saat di negara Akronesia." Justin tertawa mendengar ucapan Clarissa. "Hebat sekali,
aku jadi tertarik ingin menemui ibumu." Diam-diam Clarissa merasa bangga karena Justin akhirnya mulai tertarik tentang ibunya. Bastian memperhatikan Clarissa, dia duduk dan mengelus pipi Clarissa. Clarissa menatapnya dengan wajah polos, dan itu membuat Bastian mengingat seseorang. "Terakhir kali kita bertemu, aku melihat ada tahi lalat di sudut matamu," kata Bastian. "Oh itu? Aku menggambar sendiri," bohong Clarissa, "karena yang memiliki tahi lalat di sudut mata adalah Sofia." "Yeay, kakek kalah," seru Clarissa senang. Dia tidak tahu bahwa Justin sengaja mengalah demi melihatnya bahagia. Justin merasa senang bisa melihat Clarissa bahagia, dan diam-diam di samping Clarissa, Bastian tersenyum. Melihat waktu yang semakin larut, Bastian akhirnya menggantar Clarissa ke villa. "Paman tampan, aku pergi dulu ya, dadah," ucap Clarissa. Sebenarnya Bastian tidak pernah mengakui Clarissa sebagai anaknya, tapi mengetahui nama belakang anak itu membuatnya ragu. Dia segera mengambil ponsel dan menelpon Tiara untuk meminta penjelasan.